Coba colok ngarep ini lah. Saya tekan dulu. Sering ngetik. Wah, Pak, apa yang kamu sudah ada? Mau. Lampu orang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Dan tidak lupa rekan-rekan dosen, pemirsa webinar seri profesi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dr. Eni Stianingsih. Saya adalah dosen jurusan Rekayasa Sistem Komputer di Institut Sains dan Teknologi Aprin, Yogyakarta. Sebelum acara kita mulai, sepertinya saya akan menyapa adik-adik mahasiswa, rekan-rekan, serta pemirsa webinar pada hari ini. Oke, sudah masuk di sini. Selamat pagi Ibu Yohana Dewi Lulu. Selamat pagi, kita bertemu di udara untuk kita membahas mengenai IT Editor pada pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Eta dari Balikpapan. Terima kasih untuk sudah hadir pada kesempatan pagi ini untuk berbincang-bincang tentang IT Auditor. Oh ya, kami informasikan juga bahwa webinar seri profesi ini dipersembahkan oleh ya, kami informasikan juga bahwa webinar seri profesi ini dipersembahkan oleh Aliansi YouTuber Ekoji Rajawali 34 untuk Indonesia sebagai salah satu wujud kontribusi kami sebagai anak bangsa untuk menyiapkan SDM yang unggul pada industri TIK di Indonesia. Upaya ini kami lakukan dengan mengenalkan berbagai macam profesi untuk mendukung bisnis proses di dalam industri TIK dan juga pemerintahan. Oke, sebelum kami mulai juga, kami coba sapa dulu pada kesempatan hari ini. Ada di sini Bapak Asep Nurhuda dari Stikmik Wisida Samarinda. Selamat datang Pak Asep.
kemudian ada Pak Darwan, terima kasih, semoga sehat juga gitu ya. Oke, kami lanjutkan bahwa kegiatan pada periode ini, webinar seri Aliansi YouTuber Ekoji Rajawali 34 akan memberikan informasi seputar profesi pada industri TIK yang disajikan oleh narasumber yang mewakili 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan tidak terasa, webinar seri profesi ini telah memasuki hari ke-18. Jadi menjadi kehormatan bagi kami wakil dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan berbincang tentang profesi IT Auditor. Nah, perbincangan kita pada hari ini itu saya tidak sendiri, nanti saya akan ditemani oleh narasumber kita yang berpengalaman di profesi ini, yaitu Bapak Dr. Wijang Widiarsa. Beliau adalah seorang praktisi IT, selain pernah menjadi IT auditor, beliau juga seorang dosen yang juga memiliki perusahaan yang tentunya bisnis proses dari perusahaan ini juga melakukan proses audit TI tentunya. Nah, untuk mengetahui ke-34 profesi yang akan kita perbincangkan pada webinar ini, adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa webinar dapat melihat jadwal webinar ini setiap harinya yang telah kita mulai pada tanggal 2 Juni 2020 dan akan berakhir nanti tanggal 17 Juli 2020. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10. Dan khusus pada hari Jumat nanti akan kita mulai pada pukul 2. Buat adik-adik mahasiswa dan pemirsa yang nanti tidak sempat melihat live streaming webinar ini, akan kami untuk adik-adik mahasiswa dan pemirsa yang tidak sempat melihat live streaming webinar ini, jangan khawatir karena kita bisa mengakses link yang tercantum pada poster sebelah kiri atau bisa melihat relay live streaming masing-masing materi webinar pada channel YouTube kami, yaitu di Asset Channel. Oke, pemirsa yang saya banggakan, kita akan ketahui tujuan kita. Pemirsa webinar yang saya banggakan, kita ketahui bahwa tujuan kita menyelesaikan pendidikan formal kita tentunya adalah untuk bisa bekerja. Nah, pekerjaan yang bisa kita Oke, mohon maaf karena kendala teknis. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kendala teknis tadi, lampu mati. Jadi kita coba mulai lagi untuk membahas mengenai IT editor ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita ketahui bahwa kalau kita bekerja itu bukan berarti menjadi profesi kita. Tetapi kalau kita mempunyai profesi, pasti kita bekerja. Kenapa seperti itu? Kita ketahui bahwa pekerjaan itu adalah kalau kita menggunakan fisik atau pikiran untuk mendapatkan imbalan guna memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Sedangkan profesi itu adalah pekerjaan yang kita peroleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Sehingga kalau sekarang saya berprofesi sebagai dosen karena saya punya pendidikan formal S2 atau S3 dan saya punya sertifikasi dosen, maka saya mempunyai profesi dosen. Dan otomatis saya pasti bekerja. Tetapi kalau kita bekerja itu belum tentu kita berprofesi sesuai dengan apa yang kita kerjakan tersebut.
Oke, mengapa definisi tersebut menjadi penting di sini? Seperti kita ketahui sekarang kita berada di era industri 4.0, di mana kita kenal konsep smartization, di mana era ini adalah puncak dari lahirnya sebuah teknologi digital yang berbagai bentuk otomatisasi teknologi. Oleh karena itu, pada era ini teknologi industri dan komunikasi menjadi sektor industri yang sangat cepat perkembangannya. Pemirsa bisa lihat di sekeliling kita, aktivitas kita selalu berhubungan dengan TIK ini. Dengan adanya pandemi COVID saja, aktivitas kita selalu harus berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini. Kemudian tidak salah juga kalau TIK merupakan bidang yang begitu banyak membutuhkan tenaga manusia profesional di berbagai bidang keahlian. Jadi adik-adik mahasiswa yang berbahagia, Anda yang mengambil pendidikan di rumpun komputer, maka peluang Anda untuk bekerja maupun mempunyai profesi di bidang TIK ini cukup menjanjikan. Nah, berdasarkan informasi dari Kominfo tahun 2018, area profesi bidang TIK itu terbagi menjadi 16 area di sini. Nah, profesi IT editor itu yang akan kita bahas pada hari ini merupakan salah satu profesi dalam area IT, security dan compliance, di mana memiliki berbagai macam profesi mulai dari lulusan SMA atau SMK hingga S3, yaitu dari level KKNI 1 sampai dengan 9. Nah, IT auditor ini berada di level KKNI 6, yaitu profesi yang dapat ditekuni oleh lulusan S1 atau D4 profesi. Selain ada di level 7, level 8, dan level 9, itu juga masih banyak profesi yang bisa pemirsa tekuni untuk di area IT, security and compliance di sini. Nah, sebelum saya masuk ke apa sih profesi IT auditor itu, saya akan coba untuk mendefinisikan dulu apa audit TI tersebut. Yang dimaksud dengan audit TI adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, kemudian mampu menjaga integritas datanya, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Ini definisi yang diberikan oleh Weber tahun 2006. Nah, faktor-faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit TI menurut Weber di sini, berdasarkan definisi tersebut kita dapat ketahui ada 2 faktor yang mendorong sebuah institusi atau perusahaan itu membutuhkan audit terhadap TI. Yaitu yang pertama karena kerugian akibat kehilangan data. Data yang diolah itu menjadi sebuah informasi dan merupakan aset penting dalam organisasi bisnis saat ini. Banyak aktivitas operasi mengandalkan beberapa informasi yang penting. Jadi informasi sebuah organisasi bisnis ini akan menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi organisasi tersebut, masa lalu, masa kini, maupun nanti di masa depan. Nah, jika informasi ini hilang, akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagai contoh, jika data nasabah sebuah bank itu hilang akibat rusak, maka informasi yang terkait akan hilang. Misalkan siapa saja nasabah yang mempunyai tagihan, pembayaran kredit yang telah jatuh tempo, kemudian atau misalkan kapan bank harus melakukan
persiapan pembayaran simpanan deposito nasabah yang jumlahnya. Nah, sehingga organisasi bisnis seperti bank itu akan benar-benar memperhatikan bagaimana menjaga keamanan dari datanya. Kehilangan data juga dapat terjadi karena tiadanya pengendalian yang memadai seperti tidak adanya prosedur backup file. Dapat disebabkan juga karena gangguan sistem operasi pemrosesan data misalkan, kemudian sabotase atau gangguan karena alam seperti gempa bumi, kebakaran atau banjir. Kemudian yang kedua itu adalah kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Di sini pemrosesan komputer itu menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Karena banyak organisasi yang telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Mulai dari pekerjaan yang sederhana seperti perhitungan atau peluru kendali, dan banyak pula di antara organisasi tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Nah, di sini kualitas sebuah keputusan itu sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan nanti yang akan diambil. Nah, jika nanti top manager itu akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi kadangkala informasi yang menyesatkan itu akan juga berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan juga tentunya. Nah, yang keempat itu adalah kerugian karena penyalahgunaan komputer. Di sini tema utama yang mendorong perkembangan dalam audit TI itu adalah sebuah organisasi bisnis. Karena sering terjadi kejahatan penyalahgunaan komputer seperti virus, hacking, kemudian akses langsung yang tak legal ataupun penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi. Yang kelima adalah nilai hardware, software, dan personel sistem informasi. Di sini dalam sebuah sistem informasi, hardware, software, data, dan personel itu adalah merupakan sumber daya dari organisasi itu. Nah, beberapa organisasi bisnis itu biasanya mengeluarkan dana yang cukup besar untuk investasi dalam penyusunan sistem informasi, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya. Nah, sehingga diperlukan sebuah pengendalian untuk menjaga investasi di bidang ini. Nah, yang keenam adalah pemeliharaan kerahasiaan informasi di sini. Informasi di dalam sebuah organisasi cukup beragam, mulai dari data karyawan, pelanggan, transaksi, dan sebagainya. Itu amat riskan bila tidak dijaga dengan benar, sehingga seseorang itu dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk bisa disalahgunakan. Sebagai contoh, misalkan data pelanggan yang rahasia itu dapat digunakan oleh pesaing untuk memperoleh manfaat dari persaingannya tersebut, sehingga ini cukup membahayakan bagi bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu, aspek yang diperiksa di dalam audit TI itu terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama adalah mengenai kesesuaian di sini. Nah, pada kelompok tujuan ini, audit TI itu difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaiannya. Jadi seperti kerahasiaan, kemudian integritasnya, kemudian ketersediaan serta kepatuhannya di situ. Kemudian yang kedua adalah kinerjanya. Nah, pada kelompok tujuan ini
Audit sistem TI difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja seperti efektivitas, efisiensi, kehandalannya tentunya. Nah, mengapa aspek tersebut harus diperiksa? Karena untuk mengamankan aset informasi sebuah perusahaan, maka seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data itu harus dijaga oleh suatu sistem pengendali internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipunyai oleh sebuah perusahaan tentunya. Nah, menjaga integritas data itu juga cukup penting karena di sini integritas data itu adalah satu konsep dasar di dalam sistem informasi. Jadi data itu memiliki atribut tertentu seperti kelengkapan, kemudian kebenaran dan keakuratannya. Nah, jika integritas data itu tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian juga. Kemudian yang efektivitas sistem, di sini efektivitas sistem informasi perusahaan itu memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan nanti. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Nah, efisiensi sistem menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer itu tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber dayanya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya yang minimal tentunya. Dari sini mengenai apa yang harus dikerjakan terhadap audit IT, maka kita dapatkan definisi IT auditor itu adalah seorang yang memiliki kemampuan teknis dan keahlian untuk melakukan proses audit sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti penerapan keamanan informasi secara independen dan objektif. Nah, untuk menentukan apakah pengamanan sistem elektronik telah dapat melindungi kerahasiaan aset, menjaga integritas data, kemudian ketersediaan informasi, apakah sesuai tingkat risiko yang dapat diterima untuk memastikan tujuan organisasi itu tercapai secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efisien tentunya dan juga dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Definisi ini saya ambil dari Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2019. Oleh karena itu, tugas utama dari IT Editor itu adalah merencanakan audit keamanan informasi, kemudian melaksanakan, mensupervisi, kemudian melaporkan, dan juga memantau tindak lanjut dari audit keamanan informasi tersebut. Sehingga kemudian persyaratan untuk bisa menjadi auditor TI itu secara formal, pendidikan formal, itu adalah lulusan S1 atau bisa juga D4 profesi. Dan ini berada di level KKNI 6 tentunya. Kemudian dia juga berpengalaman di bidang audit TI atau keamanan TI, sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, sebagai profilnya, maka kita kalau memilih untuk memilih profesi tersebut, maka kita harus independen, kita bisa objektif dalam melakukan analisis, kemudian berintegritas, kritis, dan juga analitis di situ. Nah, pendidikan formal untuk IT auditor itu sebenarnya gabungan dari beberapa ilmu. Jadi ada tradisional audit, kemudian ada manajemen sistem informasi, kemudian ada sistem informasi akuntansi, kemudian
bisa dari ilmu komputer dan behavior science di sini. Karena yang kita pelajari nanti salah satunya yang mendukung untuk bidang IT editor itu adalah seperti bisnis proses fundamental, information system concept, programming, database system, kemudian information system analysis dan design, kemudian manajemen information system, business application development, enterprise architecture, data dan information management, kemudian ada information system security, information system audit, computer assisted audit tools and teknik, kemudian ada information system dan sebagainya di situ. Nah, tentunya ini tidak selalu berada di dalam mata kuliah yang adik-adik mungkin pelajari di dalam rumpun komputer yang saat ini mungkin adik-adik atau pemirsa tekuni saat ini. Tapi jangan khawatir, pada saat ini Mas Menteri telah mencanangkan merdeka dalam belajar. Nah, ini menjadi satu kesempatan bagi adik-adik dan pemirsa semua untuk bisa belajar di dalam lintas prodi maupun di lintas PT yang menyelenggarakan mata kuliah tersebut apabila tidak ditawarkan di dalam prodi tersebut. Jadi kesempatan perguruan tinggi yang menyediakan hak akses mahasiswa di sini itu salah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk adik-adik semua mahasiswa maupun pemirsa di sini untuk bisa menjadi kompeten di profesi ini tentunya. Nah, selain dari pendidikan formal, maka kita juga harus mempunyai soft skill tentunya. Di sini kita harus juga belajar untuk mengerjakan sesuatu itu dengan teliti, kemudian tekun, detail, kemudian kita juga harus kritis, rasional dan observan juga. Tentunya independen karena kita harus mengerjakan sesuatu tanpa ada pengaruh dari luar tentunya. Dan juga kita harus berwawasan luas karena yang kita kerjakan nanti cukup besar untuk mengaudit tersebut. Kemudian kita juga harus senang menganalisis karena apa yang kita kerjakan basisnya semuanya menganalisis gitu ya. Kemudian senang melakukan riset, senang memecahkan masalah, bisa bekerja sama dengan tekun. Nah, ini bisa diasah selama adik-adik mahasiswa pun pemirsa belajar di kampus untuk mengasah soft skill yang ada di sini. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa untuk menjadi orang yang mempunyai profesi tertentu selain pendidikan formal, maka kita juga harus punya kompetensi. Nah, di sini untuk kompetensinya IT auditor itu kita bisa menambahkan dengan tambahan sertifikasi kompetensi seperti Certified Information System Auditor, kemudian Certified Information Security Manager, kemudian Certified in the Governance of Enterprise IT, Certified in Risk and Information System Control, Framework Control Objective for Information and Related Technology. Nah, selain itu ada juga beberapa sertifikasi kompetensi yang mendukung profesi IT editor di sini. Nah, tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kita tentunya. Nah, kebutuhan auditor IT itu ada di mana saja? Ternyata cukup banyak kebutuhan untuk auditor IT saat ini karena dengan konsep industrial 4.0 sekarang itu basisnya adalah TIK sehingga setiap proses bisnis di sini tentunya harus dilakukan audit terhadap teknologi informasinya. Nah, salah satunya tadi saya sudah di awal saya berikan permasalahan di perbankan, kemudian tentunya di lembaga pemerintahan itu juga pasti membutuhkan, kemudian di perusahaan telekomunikasi, kemudian BUMN seperti minyak dan gas dan sebagainya. Karena basisnya kalau kita
perusahaan tersebut go internasional pasti membutuhkan sertifikasi tentang kehandalan dari teknologi informasinya. Nah, jenjang karier untuk IT editor itu ada 3. Jadi kita bisa memilih untuk menjadi auditor teknologi muda. Ini adalah kualifikasi paling rendah dalam jenjang kualifikasi auditor teknologi. Kemudian ada auditor teknologi madya. Di sini kualifikasi lanjutan dari auditor teknologi muda. Kemudian yang tertinggi adalah auditor teknologi utama. Di sini kualifikasi tertinggi dan merupakan lanjutan dari auditor teknologi. Nah, apa tugas kewenangan dari auditor teknologi muda? Di sini dia bertugas satu, mengumpulkan data dan informasi terkait profil bisnis, kemudian melaksanakan audit teknologi lapangan, kemudian mengumpulkan data dan informasi tentang objek teknologi di lapangan, memilah dan memilih data audit teknologi sesuai dengan protokol audit teknologi yang ditetapkan oleh auditor teknologi yang ada di atasnya. Bisa juga mengolah data audit teknologi dan menampilkan hasilnya dalam format yang tentunya informatif sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian melaksanakan pendokumentasian data audit teknologi sesuai dengan sistem dokumentasi yang dirancang oleh auditor teknologi yang ada di atasannya. Nah, di sini kompetensi auditor teknologi muda itu ada 4. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi profil bisnis auditor, mengumpulkan data lapangan, mendokumentasikan data audit teknologi, kemudian mengolah data audit teknologinya. Nah, kemudian kalau yang jenjang karier di audit teknologi yang madya, tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan dokumen rencana audit teknologi. Di sini selain itu juga harus merekrut dan menetapkan kebijakan operasional sumber daya audit teknologi, menetapkan strategi dan metode pelaksanaan audit teknologi, kemudian melakukan koordinasi audit teknologi lapangan dengan auditor, kemudian menganalisis data audit dan menetapkan temuan audit teknologi, merancang sistem dan menetapkan kebijakan pengelolaan data audit teknologi, menyusun laporan hasil sama dengan yang di auditor muda tadi. Kemudian yang sedikit berbeda di sini dia menjadi lead auditor. Jadi dengan tugas dan kewenangan seperti merumuskan dan menetapkan kesepakatan audit teknologi dengan kliennya, kemudian mengkoordinasikan semua pekerjaan dalam paket audit teknologi, mengawasi dan mengendalikan pekerjaan auditor teknologi yang berada dalam koordinasinya. Nah, untuk kompetensinya di sini cukup banyak untuk yang audit teknologi madya. Dia harus merumuskan tujuan dan lingkup audit teknologi, merumuskan kebutuhan sumber daya audit teknologi, kemudian merumuskan piagam audit teknologi, kemudian mengidentifikasi profil teknologi auditnya, kemudian menyusun rencana audit teknologi, menyusun protokol audit teknologi, menentukan metode pengambilan data lapangan, merumuskan temuan awal, memvalidasi temuan awal, mengelola, menyimpulkan, menyusun rekomendasi, menyusun laporan, serta memeriksa laporan audit teknologi. Nah, ini untuk unit kompetensi yang harus dimiliki jenjang IT auditor teknologi, IT editor madya. Nah, untuk yang tugas kewenangan auditor teknologi utama ya, di sini yang tertinggi itu adalah utama, itu adalah melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dilakukan oleh auditor teknologi madya, kemudian mensupervisi pelaksanaan audit teknologi, mengevaluasi dan merumuskan pengembangan sistemnya, mensosialisasikan dan mengadvokasi profesi audit teknologi, memberikan laporan hasil pelaksanaan supervisi kepada manajemen penanggung jawab audit teknologi. Sehingga kompetensi yang harus dipunyai untuk auditor teknologi utama itu adalah bisa memonitor aktivitas kemudian audit teknologi,
mengevaluasi aktivitas audit teknologi, mengevaluasi sistem audit, kemudian mengembangkan sistem audit teknologi. Nah, ini jenjang karier yang bisa adik-adik mahasiswa maupun pemirsa tekuni untuk apabila memilih profesi di IT auditor. Nah, ini yang mungkin pasti ditanya-tanya ya, berapa sih gaji profesional IT tersebut gitu ya. Ternyata tahun 2013, karena sumber ini saya dapatkan dari Kelly Service tahun 2013, untuk kualifikasi S1 dengan pengalaman 4 sampai dengan 7 tahun, itu salarinya bisa sekitar 7 juta sampai 17 juta. Tapi itu tergantung juga dari setiap proyek. Nanti kita bisa bertanya lebih lanjut dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi sesi berikutnya di sini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Wijang Widyarsa ya. Saya coba untuk menghubungi beliau terlebih dahulu di Zoom ini. Halo. Ya, sebentar. Oke, selamat pagi Pak Wijang, menjelang siang ya. Sekarang sudah siang. Sepertinya di Palembang sudah siang ya Pak Wijang ya. Sama-sama siang, sama-sama panas. Sama-sama siang, sama-sama panas. Iya, ini saya perkenalkan, beliau adalah senior saya di S3 Ilmu Komputer, tetapi kayaknya lebih suka dipanggil pengusaha nih, karena banyak sekali bidang bisnisnya, sehingga kita nanti bisa banyak berbincang-bincang dengan beliau mengenai aktivitas beliau selama ini, terutama apa sih tentang IT auditor, karena kebetulan beliau juga pernah menjadi IT auditor di sini ya, meskipun sekarang sudah ditinggalkan gitu, katanya lebih menarik di bidang yang lain gitu ya Pak Wijang. Tapi paling tidak nanti kita bisa menimba ilmu banyak ini dari Pak Wijang mengenai IT auditor. Silahkan Pak Wijang bisa berbagi dan berbincang kita tentang IT auditor ini. Baik, terima kasih Mbak Emi. Selamat pagi teman-teman. Saya Wijang Widyarso. Saya tadi agak live karena kebetulan ya internet saya lagi down karena lagi ada yang nyangkul di depan kantor, jadi campur. Maka saya harus reconnect ulang. Baik teman-teman, tadi mungkin Mbak Emi sudah kenalkan secara singkat siapa saya. Sebenarnya di awal permintaan Mbak Emi untuk menjadi narasumber di kegiatan ini, sebenarnya saya agak ngeri. Kenapa? Karena bidang ini sebenarnya saya nggak terlalu pernah ngalami, cuman nggak sempat jatuh cinta gitu. Problemnya ada di situ. Jadi pekerjaan sebagai IT auditor khususnya saya khusus untuk sistem informasi itu udah lama sekali. Kira-kira tahun 2005 saya memproses AI. Kemudian ada satu proyek pertama kali saya ikut di bank 2005, kemudian 2006 saya memutuskan untuk kelihatannya ada yang lebih cocok untuk orang lain daripada saya profesi. Tapi bukan profesi ini jelek, tidak. Profesi ini menarik, cuman kan masing-masing orang saya pikir punya passion sendiri-sendiri. Nah, hari ini saya lebih banyak bicara, sebenarnya saya bukan pengusaha betul juga bukan, tapi saya berusaha untuk memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Jadi dosen itu senang, tapi jadi wirausaha, jadi marketing juga itu asik karena membuat dunia kita menjadi lebih mudah gitu. Nah, ada satu permintaan Mbak Emi untuk berbagi hal apa yang sebenarnya dilakukan di audit. Jadi mungkin saya nggak bisa cerita banyak teman-teman. Saya sekarang memang lebih banyak berkutat di solusi IT, terutama untuk bisnis, gimana caranya IT itu yang tadinya dianggap sebagai call center itu menjadi solution center, tapi biayanya juga tidak mahal gitu untuk menyelesaikan semua kasus atau masalah bisnis yang dihadapi oleh orang lain. Nah,
Tapi saya akan spesifik soal IT auditor. Nah, mungkin karena di sini banyak teman-teman saya, mungkin ada yang dari Balikpapan, ada dari Samarinda, mungkin ya, ada dari Cirebon yang mungkin lebih fasih urusan. Tapi saya ceritakan experience. Jadi secara filosofi sebenarnya perbedaan kan hari ini tuh kadang-kadang dicampur ya, pekerjaan sebagai sistem analis, pekerjaan sebagai tester engineer, dan pekerjaan sebagai audit SITI atau auditor. Nah, sebenarnya perbedaannya ini menurut saya harusnya jelas. Kalau di posisinya si analis sistem, mereka kan biasanya bergerak atau bekerja di bagian awal ketika project atau sistem ini akan di-create. Mereka yang akan menentukan requirement-nya seperti apa dan macam-macam itu mereka yang kemudian di sistem testing engineer atau test system tester, biasanya mereka akan melakukan pengujian sebelum ini dirilis. Nah, kalau di audit TISI atau auditor TI, mereka biasanya dulu bekerja sebenarnya untuk memastikan apakah sistem atau IT yang dibangun itu sesuai. Sesuainya dari mana? Sesuainya ada kan setiap organisasi itu punya key performance indicator. Jadi kita ngecek berdasarkan itu. Nah, pengalaman saya di bank kemarin, mereka pastikan umpamanya, mereka declare di KPI-nya, nyatakan bahwa satu layanan di teller itu nggak boleh lebih dari 2 menit dilayani dengan aplikasi yang kita. Nah, kita memastikan itu, apakah memang dia melakukan layanan itu 2 menit. Memang betul dilakukan dengan itu. Nah, kalau dia ternyata lebih dari 2 menit melakukan layanan itu, dari sisi apa nih aplikasinya yang kurang? Dari sisi apa nih infrastrukturnya yang kurang? Itu yang kita lakukan. Jadi, kalau teman-teman lihat, perbedaannya itu jelas banget. Jadi, dia justru akan mengimprove, akan memperbaiki hal-hal yang nggak sesuai dengan KPI. Tapi sekali lagi, pekerjaan ini untuk beberapa orang menarik. Saya juga menarik. Cuman, tadi saya kembalikan bahwa ini soal passion kita arahnya mau. Kemudian tadi Mbak Emi udah panjang menjelaskan soal tugas auditor itu apa. Jadi tadi sudah banyak, saya pikir itulah semua tugas auditor TI yang harus mereka lakukan. Nah, di posisinya menurut saya sebenarnya yang justru paling sulit dilakukan adalah untuk memastikan hari ini kan apakah IT kita itu setelah sesuai dengan key performance indicator, apakah dia punya benefit? Apakah invest yang dimasukkan, yang ditanamkan di project IT atau aplikasi yang ditanamkan itu sesuai atau enggak? Nah, makin bergeser ke arah sana nanti posisinya si auditor sistem informasi. Makanya kalau teman-teman masuk ke sebuah lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi untuk auditor, seperti ISAKA, itu domain untuk sertifikasinya itu makin lama makin besar, makin lama makin banyak. Kenapa? Karena kebutuhannya makin lama makin besar. Jadi ini juga profesi yang menarik untuk teman-teman dalami, tekuni, walaupun ada satu universitas yang baru punya prodi khusus untuk auditor sistem. Saya akan balik lagi. Ada pertanyaan mendasar itu, maunya saya kebetulan semuanya linear pendidikan. Apakah terus setelah linear komputer jadi auditor TI juga jago gitu? Ya enggak juga. Artinya banyak juga teman-teman saya umpamanya jadi auditor pemegang certified untuk certified information system auditor, itu ada juga orang-orang dari akuntansi umpamanya. Mereka banyak, kenapa? Karena mereka kadang-kadang lebih teliti daripada kita yang IT. Karena yang dilihat itu kayak performance. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin mendasar untuk kalian. Sebenarnya secara grand design, secara umum, sebenarnya apa sih keahlian yang paling dibutuhkan? Saya relate sama pengalaman saya. Jadi ketika kita bicara sebagai auditor TI, auditor TIK, saya melihat bahwa kemampuan komunikasi itu adalah kompetensi nomor 1 yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kenapa? Karena kadang-kadang
keahlian kita punya untuk melakukan auditor terhadap auditi itu menjadi dalam tanda petik ya, menjadi membuang waktu ketika kemampuan komunikasi kita menjadi bermasalah. Jadi dan itu relate juga dengan hasil survei-survei atau hasil penelitian yang mengatakan bahwa kesuksesan teman-teman di dunia IT itu salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu bisa dilatih, bisa. Yang tadinya sebagai programmer lebih banyak berbicara sama komputer gitu, tiba-tiba harus bicara sama orang. Ya itu ya bisa dilatih. Dan nanti saya akan lihatkan di bangku kuliah apa saja yang membuat kita bisa pandai berkomunikasi atau ahli berkomunikasi. Yang kedua adalah kemampuan apa yang dimiliki secara umum ya. Dia paham soal IT-nya. Jadi sistem IT-nya tuh dia paham. Jadi kalau umpamanya tadi di bank, gerakan data, gerakan proses, gerakan informasi, pertukaran data, pertukaran informasi dari satu unit ke unit lain, dia secara sistem paham. Secara sistem dia paham. Kenapa? Dia harus paham, ya gimana kita mau tahu orang itu sesuai atau enggak dengan KPI-nya, dengan key performance indicator-nya, kalau dia sendiri nggak tahu sistem yang ada di sana itu seperti apa. Itu yang kedua. Jadi secara umum tadi dia harus mampu berkomunikasi. Yang kedua dia paham tentang sistem IT. Nah, selebihnya adalah kemampuan kita untuk men-encourage umpamanya jaringan, kemudian database, security dan lain-lain, itu nanti menjadi sebuah paket lengkap yang kita miliki. Tapi dua kemampuan di atas tadi adalah kemampuan yang penting dimiliki oleh calon auditor TIK. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya ini dari jurusan IT mau jadi auditor, tentu saja kan setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kan punya profil lulusan yang mereka inginkan apa gitu. Mungkin auditor TI itu tidak termasuk di dalam situ, walaupun mata kuliahnya mungkin minggu-minggu. Ada pertanyaannya adalah mata kuliah apa sih yang kira-kira bisa membangun kemampuan auditor menjadi auditor TK? Yang pertama kemampuan tadi untuk berkomunikasi. Itu di beberapa perguruan tinggi itu punya mata kuliah komunikasi, punya mata kuliah kewirausahaan. Mungkin juga dia aktif di organisasi itu meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Kemudian gimana kalau mau memahamin IT? Ya macam-macam ada yang namanya mata kuliah konsep sistem informasi, ada namanya analisis dan perancangan sistem informasi, ada yang namanya komunikasi bisnis, ada yang namanya macam-macam rekayasa perangkat. Nah, semua pengetahuan itu akhirnya saripatinya membentuk kita, tinggal nanti akan dibutuhkan lagi ngapain, lagi ngaudit apa, sehingga mata kuliah itu nanti akan dukung kita menjadi sebuah pribadi yang mumpuni untuk menjadi auditor. Nah, saya pikir ini yang bisa saya bagi Mbak ini untuk teman-teman, karena waktunya juga mungkin nggak banyak, mungkin di sesi lain kita bisa bicara. Ini saya kembalikan ke Mbak Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wijang sudah berbagi dengan kita. Nah, ternyata memang bahwa salah satu soft skill yang memang kita harus punyai adalah komunikasi tadi ya Pak Wijang ya. Karena komunikasi satu lagi Pak Wijang yang belum cerita, bahasa tubuh ya Pak Wijang ya. Oh iya, betul. Oke, jadi gini teman-teman, ini pengalaman juga. Jadi mau nggak mau, tadi kemampuan komunikasi itu kan bukan hanya verbal. Kadang-kadang kita juga perlu memahami kemampuan, kita juga perlu memahami lawan bicara, perlu memahami klien kita, perlu memahami orang yang nanti akan berhubungan dengan kita secara audit, itu adalah memahami bahasa tubuh. Kadang-kadang ini juga nggak cocok sama kita yang orang IT yang biasanya coding sisap atau coding visual basic atau bahkan mungkin pakai beberapa tools yang ada di data science. Tapi mau nggak mau kadang-kadang ya kalau kita bergaul dengan komputer sih, kalau nggak suka kontrol Abel dia reset ya, matiin dia shutdown dia selesai. Kalau manusia anda gitu kan nggak bisa. Maka kemampuan juga untuk membaca situasi, membaca bahasa tubuh orang itu yang penting untuk itu. Ada trainingnya ada. Apalagi nanti kalau anda mau meningkatkan komunikasi anda dengan klien anda, ya itu perlu dilakukan.
Jadi ada Mbak untuk kursusnya juga ada, untuk pelatihnya juga ada. Jadi itu perlu kayaknya dilengkapi, tapi nanti setelah mereka mungkin akan serius terjun ke dunia auditor. Itu Mbak Eni. Oke, ya. Itu bincang-bincang kita dengan Pak Wijang. Monggo silahkan dari kayaknya tadi ada dari Pak Media PWM Kalimantan Timur mau bertanya. Monggo silahkan Pak. Saya belum melihat chatnya untuk pertanyaannya. Kalau yang ingin bertanya. Jadi betul ya Pak Wijang ya tadi bahwa mata kuliah yang mendukung untuk di profesi IT itu memang tidak selalu ada di dalam prodi IT saat ini. Karena tadi kita lihat bahwa irisan besarnya bahwa untuk IT auditor itu menggabungkan beberapa ilmu besar tadi. Nah, ternyata ide dari Pak Menteri untuk membebaskan mahasiswa mengambil 3 semester di luar prodinya, itu salah satunya bisa mendukung untuk pilihan mereka kalau akan menjadikan profesi itu menjadi pekerjaan mereka. Gitu ya Pak Wijang ya? Betul Mbak. Ya, sebentar Pak Wijang ini saya menunggu dari pertanyaan. Oh ternyata belum jadi menuliskan pertanyaan Pak Wijang. Oke teman-teman semua, ini bincang kita tentang IT auditor pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada senior saya. Beliau juga tidak hanya senior saya, tapi senior suami saya waktu di S1. Jadi kemudian di S3 kita ketemu untuk menjadi senior saya gitu ya Pak Wijang. Sukses selalu Pak Wijang. Untuk milestone-nya untuk di perusahaannya yang ke-100 katanya ada spesial katanya ya Pak ya. Apa itu Pak yang apa spesial tuh dia perusahaan ke-100 itu Pak? Oh ini kesannya jadi sombong ya. Ini teman-teman saya cuma berbagi aja. Jadi hampir 20 tahun ini saya bertindak sebagai konsultan IT. Kebetulan tahun ini salah satu perusahaan kargo besar di Indonesia itu menjadi salah satu klien kita. Jadi ini aja give aja untuk mereka, give away gitu kalau sekarang. Jadi karena mereka adalah klien ke-100 kami, 100 saya gitu. Jadi mereka kita bikinkan solusi bisnis IT-nya itu tanpa bayar sama sekali. Artinya mereka terserah mau bayar suka-suka berapa. Jadi kalau nilai proyeknya mau dibayar 100.000 juga nggak apa-apa. Itu begitu yang kita kasih untuk mereka. Jadi itu cerita. Nggak tahu nilai proyeknya sih gede. Oke, ini ada pertanyaan Pak Wijang dari Pak Rangga ini. Bagaimana supaya dosen itu kompeten dengan materi IT auditor dan pengalaman dengan kampus yang belum paham dengan profesi ini jika nggak dilakukan di kampus itu bagaimana itu Pak? Oh itu ini sebenarnya yang nanya ini dia jauh lebih expert dibanding saya. Nah, ini kebetulan kami pernah satu padepokan sama-sama, jadi saya tahu dia tahu saya. Kemana ya? Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan agar si dosen IT itu sebenarnya relate sih sebenarnya apa yang mereka ajarkan kan sebenarnya begitu. Ini pengalaman saya nggak bermaksud mengajari. Hari ini kita memang dapatkan semua pengetahuan kita itu mulai dari buku, internet dan macam-macam. Tetapi yang kurang itu adalah pengalaman mengimplementasikan. Artinya experience-nya yang kita baca itu kita mau tahu di mana itu yang kurang. Sehingga kadang-kadang kita menjadi terlihat takut, terlihat yang kita bicarakan itu tidak relate dengan keadaan yang sekarang gitu. Itu yang nampaknya perlu kita formulasikan lagi bahwa nggak hanya siswa yang sekian SKS harus keluar gitu ngambil mata kuliah yang mungkin beda, mungkin dosennya juga dipikirin gitu. Kali-kali dosen IT mungkin gabung kuliah atau join ngajar sama dosen di Fakultas Komunikasi Bisnis umpamanya gitu, atau dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk melatih itu, atau sesekali juga sama psikologi biar tahu gitu cara ngadepinnya dunia ini kayak apa. Nah
sebenarnya di pandemi COVID-19 ini kan sisi lain kita tuh kan kita susah. Tetapi kami, jujur aja, itu justru dapat dalam tanda petik berkah. Berkahnya apa? Satu, berkahnya experience untuk segera bergerak cepat, bertindak cepat. Sebagai orang IT ya, sekaligus sebagai pengajar, untuk kasih solusi orang-orang, terutama teman-teman di dunia usaha yang kepepet karena harus segera memindahkan bisnis yang tadinya dia nganggap state business itu ke IT dengan segera. Nah, kalau orang jualan mungkin lebih mudah ya, tetapi ketika itu perusahaannya perusahaan state, mau kayak yang kita kerjakan ini kargo itu juga nggak mudah. Tapi itu bisa kita lakukan. Nah, itu tempat experience, tempat belajar. Saya pikir itu sedikit menjawab walaupun nggak tuntas kelihatannya, tapi saya bicara hanya dari pengalaman saya. Itu Mbak Emi. Iya, ini ada juga yang menanyakan nih dari Pak Nurul, Pak, katanya. Untuk bahasa tubuh yang seperti apa sih yang bisa dikenali untuk auditor IT itu gitu, Pak? Sebenarnya khusus untuk auditor IT ya, cuman kan di tubuh kita ini ada 48 titik dan lebih dari 300 pergerakan tubuh itu bisa kita baca. Jadi sebenarnya suka nggak, marah nggak, atau macam-macam gitu. Bahkan dulu ada riset, orang itu justru masang anting-anting di telinga, jadi kalau dia warna merah ini nggak boleh didekati, warnanya hijau silahkan didekati. Tetapi pertanyaannya Mas Nurul itu kan kemampuan mengenal bahasa tubuh yang spesifik ya, sebenarnya nggak ada. Artinya semua gerakan tubuh kita tuh kan sebenarnya mewakili setiap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Jadi secara alami sebenarnya kita punya itu dan kita pelajarin, bisa dilakukan. Jadi spesifik IT nggak ada Mas Nurul. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, dari media Kalimantan Timur, media PWM Kalimantan Timur. Siapakah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan audit IT? Selain itu, jika kita melakukan audit IT sebuah entitas, bisa perusahaan, instansi atau organisasi yang tidak memiliki defisit, itu bagaimana? Kita mulai pertanyaan pertama dulu. Ini harus dicermati. Pertanyaan pertama tadi Pak. Siapakah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan audit IT ini, Pak? Karena proses audit ini adalah proses pertanggungjawaban. Apakah IT yang dibangun itu sesuai dengan komitmen, dalam hal ini visi dan misi, sesuai dengan key performance indicator, maka perintah untuk menyelenggarakan audit itu direct dari board of director. Jadi artinya pimpinan tertinggi di situ, pimpinan tertinggi di perusahaan. Soal apakah audit itu akan dilakukan secara internal maupun eksternal, itu adalah keputusannya dari si board of director atau pimpinan paling tinggi di situ. Kalau dia di perusahaan, ya si direkturnya yang menginginkan dia melakukan auditor. Nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya kalau si penanggung jawabnya, oke, kita udah clear. Yang jadi yang kebanyakan auditor itu audit itu dilakukan, itu adalah sebenarnya triggernya. Triggernya kan macam-macam. Umpamanya ada perusahaan yang akan IPO di pasar saham, mau nggak mau dia harus melakukan audit. Triggernya terpaksa dia harus melakukan. Atau ada beberapa klien kita itu ingin dia IPO, mau di Sumsel ini ada, dia minta semua prosesnya itu harus dilakukan audit, nanti nyatakan bahwa itu oke sistemnya, itu satu. Jadi triggernya yang memacu dia untuk melakukan audit. Nah, kalau dia di dalam perusahaan, unit mana yang melakukan itu kan pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, kalau dia perusahaan besar, biasanya di unit itu ada namanya unit yang khusus menangani teknologi informasi. Tetapi kalau lihat hasil riset, hasil kajian kami, kalau unit itu biasanya dia akan bertindak secara lebih baik dan independen kalau dia garis komando dan garis organisasinya itu lurus sama pimpinan utamanya, karena dia lebih kuat posisinya. Tapi ketika dia ada di bawah unit yang lain, maka biasanya powernya tidak terlalu kuat. Terus saya pikir itu udah jawab siapa yang bertanggung jawab, triggernya apa, dan atas keinginan siapa. Yang kedua apa Mbak?
Kalau misalkan audit IT pada sebuah entitas, bisa perusahaan, instansi, atau organisasi, tidak memiliki defisit, itu bagaimana, Pak? Defisitnya itu maksudnya ini ya, audit TI untuk perusahaan yang defisit itu artinya maksudnya defisit apa? Dia nggak punya ini hutang macam-macam gitu. Mungkin, Pak. Karena di sini pertanyaannya dari dari media PWM Kaltim itu, jika melakukan audit IT sebuah entitas tidak memiliki defisit, itu bagaimana? Oke, jadi karena memang posisinya auditor TI itu kan ya mungkin ada hubungannya dengan defisit perusahaan atau mungkin juga enggak gitu. Kan mungkin ya saya menduga maksudnya pertanyaan bukan defisit, Pak, maaf, ternyata divisi IT, bagian IT. Oh, tidak ada defisit ya, bagian IT maksudnya. Jika sebuah perusahaan tersebut tidak mempunyai divisi IT, bagaimana? Nah, kalau nggak ada divisi bagian IT kan sebenarnya auditor itu kan melakukan proses audit itu kan bukan hanya di unit TI-nya kan, tapi di seluruh entitas bisnis yang ada di perusahaan itu yang menggunakan IT untuk proses bisnis. Pertanyaannya adalah kalau di bagian itu nggak ada unit bisnisnya, apakah proses audit nggak bisa dilaksanakan? Bisa, karena yang kita kerjakan sebagai auditor adalah untuk memastikan apakah seluruh infrastruktur IT mulai dari SDM dan macam-macam, even dia nggak punya unit itu sudah dilakukan dengan baik. Tetapi saya setuju dengan pernyataan teman-teman yang menyatakan sebaiknya memang dia harus ada unit IT-nya atau ada entitas bisnis yang khusus untuk ngurusin IT. Ya boleh. Jawabannya ya bisa oke, juga bisa enggak. Kan kalau dia auditnya internal ya mungkin orang IT yang melakukan. Tapi kalau dia auditnya eksternal ya kita yang jadi auditor ya kita yang melakukan. Kita balik lagi ke filosofi awalnya bahwa tugasnya auditor memastikan apakah IT yang dipakai oleh perusahaan itu sesuai dengan keekonomian indikatornya, lebih besar lagi adalah sesuai dengan misinya dari organisasi. Itu, Mbak. Oke, ya terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini waktunya sudah jam 11.10 menit, kita sudah lebih dari 10 menit yang kita tentukan. Oke, terima kasih banyak Pak Wijang. Salam untuk keluarga di sana, salam untuk teman-teman semua di Palembang. Terima kasih telah bergabung pada acara kita hari ini di webinar seri Profesi Informatika Aliansi YouTuber Ekoji Rajawali 34. Assalamualaikum Pak Wijang. Ya, teman-teman yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa dan seluruh pemirsa yang ada di channel YouTube ini, tadi kita dapatkan kesimpulan bahwa profesi ini tentunya sangat menjanjikan karena saat ini tidak ada satupun entitas yang tidak menggunakan teknologi informasi, sehingga semua harus dilakukan proses audit yang di situ, sehingga kita punya kemampuan dan juga punya kesempatan untuk bisa mengambil profesi itu. Dan apalagi dengan kesempatan konsep kurikulum yang baru, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar, itu kita bisa lintas, sehingga tadi yang mata kuliah yang tidak tersedia di dalam prodi kita bisa mengambil di dalam prodi di dalam satu institusi dan di luar institusi, dan juga ditambahkan dengan tadi ya Pak Wijang ya, praktek di situ dengan ditambahkan dengan sertifikasi kompetensi yang bisa ditambahkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri webinar kita pada pertemuan hari yang ke-18 dan kita bertemu kembali besok di webinar ke-19, karena besok hari Jumat maka dimulai jam 2 siang. Silahkan bergabung melalui Bitly Profesi Informatika 19. Oke, salam semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.